Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi ke matematika. Kita sekarang akan mengurangi pecahan atau pengurangan pecahan. Kalau sebelumnya kita penjumlahan pecahan, sekarang kita akan membahas pengurangan pecahan. Nah, yang pertama yang akan dibahas adalah pengurangan pecahan campuran dengan pecahan biasa. Nah, ingat pecahan campuran seperti 4/2/3 atau 5/3/2. Nah, itu merupakan pecahan campuran. Pecahan biasa seperti apa? Seperti biasa yang 5/6 atau 1/6, 2/3 itu merupakan pecahan biasa. Nah, kita lihat 4/2/3 dikurangi 1/6. Nah, 4/2/3 merupakan pecahan campuran, sedangkan 1/6 merupakan pecahan biasa. Nah, kita rubah yang 4/2/3 ke dalam pecahan biasa. Oke, kita ubah yang 4/2/3-nya. Nah, caranya bagaimana? Gampang, tinggal 3 dikali 4 ditambah 2 yang di atas. 3 dikali 4 ditambah 2 yang di atas. 3 dikali 4 berapa? 12. Ditambah 2 sama dengan 14. Kita tulis 14 per 3 karena 3 itu penyebut jadi tetap. Nah, sudah tuh 4/2/3 pecahan biasanya adalah 14/3. Nah, lalu dikurangi 1/6. Nah, sudah sama-sama nih pecahan biasa. Nah, lalu kita samakan penyebutnya. Yang bisa dibagi 3, yang bisa dibagi 6. Ingat, bukan dikali ya, bukan dikali 3 dikali 6, bukan. Tapi yang bisa dibagi 3, yang bisa dibagi 6, yaitu 6. KPK-nya adalah 6. Kelipatan persekutuan terkecilnya adalah 6. 6 bisa dibagi 3? Bisa. 6 bisa dibagi 6? Bisa. Nah, 6 dibagi 3 sama dengan 2. Ya, 6 dibagi 3 sama dengan 2. Nah, 2 dikali 14. 2 dikali 14 berapa? 28. Nah, lalu 6 dibagi 6 sama dengan 1. Nah, 1 dikali 1 yang atas sama dengan 1. Alhasil jadinya 28/6 diambil 1/6. Penyebutnya sudah sama? Nah, kalau penyebutnya sudah sama, sama dengan 27/6. Dari mana 27? 28 dikurangi 1. 6-nya tetap. Jadi 27 dibagi 6 ya, 27/6. Alhasil kita rubah ke dalam pecahan campuran. 27 dibagi 6 sama dengan 4. 4 dikali 6 sama dengan 24. 27 dikurangi 24. Hasilnya 3. Jadi hasil campurannya adalah 4 ditulis dulu, lalu 3/6. Ya, 4-nya ditulis dulu 4, 3/6. Kita bisa sederhanakan lagi, dibagi berapa? Dibagi 3. Kita bagi 3. Nah, 3 bagi 3 sama dengan 1. 6 dibagi 3 sama dengan 2. Alhasil penyederhanaan dari 4/3/6 sama dengan 4/1/2. Kita lanjut ke yang kedua, pengurangan 2 pecahan campuran. Nah, ada soal 3/1/2 dikurangi 1/1/8. Sama dengan kita rubah semuanya ke dalam pecahan biasa, yaitu 7/2. Dari mana 7/2? Dari 2 dikali 3 sama dengan 6. 6 ditambah 1 sama dengan 7.
Jadi alhasil dari 31/2 penyederhanaan ke dalam bentuk pecahan biasanya adalah 7/2. Nah, lalu dikurangi 9/8. Dari mana 9/8? Dari 8 dikali 1, yaitu 8. 8 tadi ditambah 1 sama dengan 9. Nah, 8 yang di bawahnya tetap. Jadi 9/8. Nah, penyederhanaan dari pecahan campuran ke dalam pecahan biasa dari 31/2 dikurangi 1/8 sama dengan 7/2 dikurangi 9/8. Nah, kita samakan penyebutnya. Yang bisa dibagi 2, yang bisa dibagi 8, yaitu 8 penyebutnya. Nah, 8 dibagi 2 sama dengan 4. 4 dikali 7 sama dengan 28. Sudah ketemu 28? Kita lanjut. 8 dibagi 8 sama dengan 1. 1 dikali 9 sama dengan 9. Nah, sudah ketemu? Alhasil 28 diambil 9/8. Hasilnya adalah 19/8. Kenapa 19/8? Dari pengurangan 28 diambil 9 sama dengan 19. Penyebutnya tetap 8. Kita jadikan ke pecahan campuran. 19/8 bagaimana caranya untuk menjadikan pecahan campuran? 19 dibagi 8 sama dengan 2, ya kan? Nah, 2 dikali 8 hasilnya itu 16. Nah, 19 tadi dikurangi 16, yaitu 3. Kita tulis 3-nya di atas. Per 8. Jadi, dari pecahan biasa ke pecahan campuran 19/8, pecahan campurannya adalah 23/8. Nah, lalu lanjut kita ke pengurangan desimal. Ingat, pengurangan desimal harus disejajarkan komanya. Meskipun di belakang koma ada 3 angka, ataupun 4 angka, ataupun 2 angka, ataupun 1 angka, itu kita harus sejajarkan komanya. Contohnya, 158,92 dikurangi 41,71. Ingat, komanya harus disejajarkan. Ingat ya, komanya harus disejajarkan. Jadi seperti ini. Hasilnya adalah 117,21. Pengurangan dari 158,92 dikurangi 41,71. Hasilnya adalah 117,21. Komanya disejajarkan. Ya. Lalu kita lanjut ke pengurangan persen. Ingat, persen adalah per 100. Kita lihat, 87% dikurangi 37%. Nah, ingat, ini sama-sama persen. Jadi, mudah sekali, tinggal dikurangi. 87 diambil atau dikurangi 37. Persennya kita taruh di belakang. 87 dikurangi 37 hasilnya 50. Persennya baru kita taruh. Alhasil 87% dikurangi 37% hasilnya adalah 50%. Kita lanjut. Lalu ada pengurangan desimal ke persen atau ke desimal. Nah, 4,8. Ingat, yang ada komanya merupakan desimal. Dikurangi 42%.
Nah, 42% berarti itu 42/100. Nah, yang 4,8 kita samakan penyebutnya, yaitu sama-sama 100. Kenapa? Karena di samping kanan itu sudah penyebutnya 100. Berarti di samping kiri pun harus penyebutnya 100. 4,8 ditulis menjadi 480 karena per 100. Kenapa tidak 48 ditulisnya? Karena ini kan per 100, jadi ditambahi 0, jadi 480. Nah, sudah ketemu sama-sama penyebutnya yaitu 100. Nah, 480 dikurangi 42/100. Alhasil jadinya 480 dikurangi 42 hasilnya 438/100. Nah, 438/100 kalau dipersenkan menjadi 438%. Demikian pembahasan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.